Inilah penampakan dari dekat Thoracica, paling aktif. Bloknya besar, kotaknya juga besar. Ini dari Bang Julio, hanya 50 kali 50 ini. Ya 50 kali 50 kotaknya. Ramai sekali, aktif sekali. Dari pagi tadi saya sudah perhatikan, mereka sangat ramai, dan di pintu mulutnya pun ramai sekali. Menunjukkan aktivitas itu sangat padat. Aktivitasnya sangat padat, dan mereka datang pergi, sebagian bawa polen, bagian bawa nektar, bagian bawa resin. Ya, itu. Nah, itu ada yang keluar bawa sampah juga. Mereka ini adalah binatang yang hidup bersih dan steril. Wah, ramai sekali ternyata. Ramai sekali. Ini di kerangkeng seperti ini tujuannya agar tidak diganggu oleh beruang, karena katanya di sini sekitaran sini ada beruang ya. Ada beruang, sehingga kalau diberikan pagar seperti ini dia akan lebih aman. Lagi ini aktivitasnya ramai dari pagi ya. Bahkan 2 koloni yang sudah datang lebih dahulu tidak seramai ini. Ini paling ramai dari 4 koloni Thoracica yang saya miliki. Ini koloni paling ramai, dan perkembangan di dalamnya sini juga ini paling cepat ya. Jadi mereka membuat jaring-jaring yang padat, kemudian sebagian sudah dibuatkan itu kotak madu juga, kantong madu ya. Nah, ini mereka datang dan pergi, sekali terbang ada 4-5. Ini ada yang datang masuk lagi itu. Ini datang. Ini juga datang lagi tuh. Saya senang untuk duduk mengamati mereka beraktivitas. Itu sangat menyenangkan, karena aktivitas mereka itu akan menunjukkan bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka produktif dan sebagainya ya. Jadi sebagian di antara mereka itu akan bekerja untuk memperbaiki corongnya itu, karena corongnya ini nanti bisa besar, sebesar lengan orang dewasa, dan ini sudah mulai dibangun ya. Jadi sebagian yang diam saja itu, yang tidak ikut terbang, nah itu mereka bertugas memperbaiki corong. Biasanya mereka yang bekerja seperti itu adalah yang masih gampang ngomongnya, kalau manusia itu masih remaja, yang masih belum punya pengalaman jam terbang. Nah, mereka akan bekerja di rumah untuk membuat rumah, kemudian ini membuat corong, perbaiki corong, jadi pengaman kalau ada serangan dan sebagainya. Mereka akan saling bekerja sama, karena kelulut itu dibagi menjadi beberapa kasta. Yang pertama itu adalah ratunya, yang hidupnya itu bisa mencapai 15 hingga 20 tahun. Sementara yang kedua itu adalah rakyatnya ya. Rakyatnya itu biasanya kalau yang Itama itu umurnya 45 hari. Nah, selain ratu dan rakyatnya yang bekerja begini, yang biasanya yang bekerja begini itu betina. Nah, pejantannya itu bertugasnya hanya sebagai ngawini saja, hanya untuk ngawini, membuahi, dan habis kawin dia mati. Nah, oleh karena itu hidupnya jauh lebih pendek.
Jadi mereka itu hidupnya tidak panjang ya. Jadi tugasnya hanya kawin, ngawini ratu, nah, kemudian mati. Nah, sementara yang betina itu mereka akan bekerja cari madu, cari polon, cari resin, kemudian merawat ratu dan sebagainya. Sementara yang pejantan itu hidupnya hanya untuk kawin saja ya. Hidupnya hanya untuk kawin, tetapi habis kawin mati. Biasanya nanti di sekitaran sini itu ada pejantannya yang terbangan, kemudian untuk ngawini segala macam begitu. Ini tidak terlihat ya. Menurut teman-teman yang sudah banyak melakukan penelitian, itu di setiap tempat itu berbeda-beda musim kawinnya. Nah, saya di sini belum melihat secara jelas yang pejantannya, tapi kalau yang itama itu saya sudah pernah lihat bagaimana yang jantan segala macam itu. Biasanya kalau seperti itama, pejantannya itu akan terlihat lebih kurus ya, badannya lebih kurus. Ini ramai sekali, paling ramai ini. Ini dari Bang Julio ya. Nah, pembelian koloni entah itu itama atau torasika atau yang lainnya, itu kalau dari Bang Julio ada bagusnya itu ada garansinya 3 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan tidak mampu produktif, tidak mengalami perkembangan, Bang Julio akan ganti. Atau selama dalam pengiriman itu ada kerusakan, Bang Julio akan mengganti ya. Dan masalah harga bisa dinego secara langsung kepada Bang Julio ya. Saya tidak berani membuka harga, saya tidak berani mengatakan harganya berapa, karena saya adalah pelanggan yang termasuk setia kepada Bang Julio. Untuk orang-orang silahkan tanya, berdiskusi secara langsung kepada Bang Julio berapa bisa bernego dengan Bang Julio ya. Nah, ini ada satu yang keluar. Wah, kadang-kadang mereka jatuh bawa sampah. Nah, ini entah ada yang mati itu ada satu yang mati. Saking ramainya ini, ramai sekali ini. Wah, ini ada apa ini? Itu mereka curian mengambil resin. Nih, ramai sekali. Jadi di luar pun ramai ya. Di luaran pun ramai. Ini termasuk paling ramai. Masuk bawa resin dia. Kalau torasika ini resinnya campur dia. Mau resin apa saja. Bahkan kalau sudah masuk laboratorium, terutama resin yang diolah menjadi propolis, itu katanya torasika ini kadang-kadang ada pasirnya juga ya. Jadi agak sedikit kotor kadang-kadang resinnya. Sesekali waktu ngandung pasir katanya ya. Yang itama itu termasuk bagus. Kalau itama itu resinnya bersih dan nomor 2 kualitasnya. Kemudian yang nomor pertama itu tentu yang dari Sulawesi itu Incisa kalau nggak salah. Itu nomor 1 kualitas ininya. Kualitas resinnya itu nomor 1, dan kalau dibuat propolis itu paling bagus. Dan itu biasanya hanya hidup di pegunungan atau dataran tinggi di atas 800 meter dari permukaan laut. Ini agak sepi, tapi ini ini ternyata ada yang ngambilin resin mereka yang di pinggir-pinggir itu. Gak apa-apa. Ini apa ini? Oh, kayaknya itu apa namanya, Sri Gunting atau Carnifron ya.
Carnifron atau apa itu, atau Itama seperti ngambilin resin, karena resin ini resin Thoracea ini termasuk lembek, berbeda dengan Fembryata atau resin Sri Gunting atau Carnifron. Wah, itu kerasnya minta ampun. Kalau di sini Carnifron murni damar. Ya. Kalau Fembryata di sini juga murni damar. Nah, biasanya kalau ini kelulut mengepak-ngepakkan sayap di sekitaran lubang masuk mereka, itu menandakan ada bahaya. Ya, karena saya ada di sini, ya mereka mengepakkan sayap. Itu ada tanda bahaya, sirine kalau bagi kita manusia. Itu sirine mereka untuk memberikan warning atau memberikan peringatan, tanda bahaya. Nah, itu ada yang jatuh bawa sampah. Di tempat rumah kelulut itu sangat steril, bahkan lebih steril dari ruangan dokter. Oleh karena itu semua kotoran, semua sampah-sampah itu segera dikeluarkan kalau memang ada. Ya. Oke, udah 11 menit.